Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ike Diwiana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksistensi Pancasila dalam arus dan pola gerakan radikalisme di lingkungan kampus, utamanya mahasiswa. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu radikalisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir-balikan nilai-nilai yang secara drastis lewat kekerasan atau violence. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal, yakni intoleran atau tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain, fanatik, selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah, dan revolusioner, cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Salah satu akar dari radikalisme adalah lunturnya rasa hormat, belas asih, dan toleransi terhadap orang lain. Padahal, hal itu merupakan sebagian dari berbagai nilai yang ada dalam Pancasila. Di era pasca merebaknya gerakan radikal yang bersarang di perguruan tinggi, maka pengajaran dan pembelajaran Pancasila harus bisa mengikuti arus zaman. Gaya atau model penyampaian mata kuliah Pancasila perlu menyesuaikan dengan karakter mahasiswa generasi milenial. Bukan lagi model hafalan atau membuat tulisan berdasarkan tema-tema yang telah ditentukan, tetapi perlu ada model kunjungan ke komunitas atau jika di dalam kelas bisa mendiskusikan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat dan membahasnya dengan menggunakan Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai perspektif. Dan mahasiswa perlu didekatkan dengan realitas keseharian dalam mengkaji Pancasila. Sebagai contoh, untuk menginternalisasi nilai kemanusiaan dalam sila kedua, maka mahasiswa diajak berkunjung ke tempat ibadah kelompok minoritas agar tumbuh rasa menghormati dan empati. Cara lain bisa dilakukan dengan meminta mahasiswa merasakan menjadi seorang warga minoritas agar mendapatkan pengalaman seorang minoritas, walaupun sebetulnya dia adalah seorang warga mayoritas di daerahnya. Salah satu sasaran radikalisme saat ini adalah lingkungan kampus. Kenapa demikian? Karena kampus memiliki pengaruh yang besar dan signifikan bagi paham radikal jika tidak dicegah sejak dini. Dapat kita bayangkan bagaimana pengaruhnya jika seorang yang terpelajar dianggap sebagai tokoh panutan di masyarakat, namun menyebarkan paham radikal. Sudah tentu hal ini bukan tanpa pengikut, bahkan sebaliknya. Bisa saja pengikutnya bisa berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan jika yang menyebarkan paham radikal adalah orang biasa atau tanpa latar belakang pendidikan dan ketokohan di masyarakat. Oleh karenanya, kampus berpotensi menjadi ladang yang basah bagi pertumbuhan dan penyebaran radikalisme. Sekalipun pendidikan bukanlah faktor langsung yang dapat menyebabkan munculnya gerakan radikal yang berujung pada perilaku teror, akan tetapi dampak yang dihasilkan dari suatu pendidikan yang keliru juga sangat berbahaya. Pendidikan agama khususnya yang harus lebih diperhatikan. Ajaran agama yang mengajarkan toleransi, kesantunan, keramahan, membenci pengerusakan, dan menganjurkan persatuan tidak sering didengungkan. Retorika pendidikan yang disuguhkan kepada umat lebih sering bernada mengejek daripada mengajak, lebih sering memukul daripada merangkul, lebih sering menghadirkan daripada mendidik. Maka lahirnya generasi umat yang merasa dirinya dan kelompoknya lah yang paling benar, sementara yang lain salah, maka harus diperangi.
adalah akibat dari sistem pendidikan kita yang salah. Untuk mencegah berkembangnya gerakan radikal yang mengusung kekerasan sebagai bentuk aktivitas pergerakan, pihak kampus ataupun perguruan tinggi di Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Penanaman ideologi Pancasila serta pendekatan agama menjadi bagian yang sangat penting untuk mencegah masuknya paham radikalisme di kampus. Pembelajaran kebangsaan melalui organisasi kemahasiswaan merupakan langkah strategis, inovatif, terpadu, sistematis, serius, dan komprehensif dalam menanggulangi radikalisme. Di samping itu, perlu adanya suatu tempat konsultasi bagi mahasiswa di setiap perguruan tinggi, di mana setiap dosen termasuk dosen pembimbing keagamaan yang memiliki kualifikasi dapat menjalankan peran konsultasi tersebut. Masih tingginya tingkat toleransi di kalangan mahasiswa akan menyimpan benih sekam radikalisme yang masih besar, yang jika tidak diatasi dapat menjadi pukulan berat bagi perguruan tinggi, khususnya di dunia pendidikan secara umum yang gagal dalam menanamkan nilai-nilai kebinekaan dan ideologi Pancasila terhadap mahasiswa. Oleh karena itu, tantangan tersebut harus dijawab dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh kampus yang kita cintai ini, kampus yang menjadi kebanggaan kita bersama, Universitas Mataram. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.